Saat ini mari kita sadari waktunya seperti hampir tiba. Kalau tongkat Musa sebagai bukti, bahkan tabutnya ada di tangan Tolut. Connecting the dots, connecting the dots, forging a winner spirit, forging a winner spirit. Ayolah ikut berkuat softmu, rapatkan barisan sehebat bangunan persaudaraan di dalam Islam. Sekuat benteng ukhuwah Rasul dan para sahabat, sedahsyat badai menyapu istana. Laba-laba, kapan lagi kita berpikir fahamilah, atau kita sukar melangkahkan segera. Ini lembaga suci lagi mulia, ibda binafsiklah langkah awalnya. Bersama kita bina keluarga, Abah, Umi, Awad, Pak, Umat, membuka cakrawala, menajamkan hati nurani, membangun jiwa pemenang, melangkah bangkit. Connecting the dots, connecting the dots, forging a winner spirit, forging a winner spirit. Ayolah ikut berkuat softmu, rapatkan barisan sehebat bangunan persaudaraan di dalam Islam. Sekuat benteng ukhuwah Rasul dan para sahabat, sedahsyat badai menyapu istana. Laba-laba, tidak merubah sebelum kita berubah, berdiri kokoh dalam barisan perubahan, menegakkan dinnya, memancar berkah sukses mulia. Connecting tidak berubah sebelum kita berubah, berdiri kokoh dalam barisan perubahan, menegakkan dinnya, memancar berkah sukses mulia. Ayolah ikut berkuat softmu, rapatkan barisan sehebat bangunan persaudaraan di dalam Islam. Sekuat benteng ukhuwah Rasul dan para sahabat, sedahsyat badai menyapu istana. Laba-laba, ikut berkuat softmu, rapatkan barisan sehebat bangunan persaudaraan di dalam Islam. Sekuat benteng ukhuwah Rasul dan para sahabat, sedahsyat badai menyapu istana. Laba-laba. Ada yang berkata, Pak Jamil, bullshit bahwa cinta itu bisa menumbuhkan produktivitas. Produktivitas itu karena kita itu kejar target. Produktivitas itu terjadi kalau fokus pada KPI. Nggak usah bawa-bawa cinta ke dalam perusahaan. Nggak usah bawa-bawa cinta dalam kepemimpinan. Benarkah? Sepertinya Anda perlu nonton video ini nggak tuntas. Betapa besarnya peran cinta dalam kepemimpinan Anda. Nggak percaya? Tonton sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Jamil Azain. Sahabat sukses mulia, banyak orang berpikir produktivitas pemimpin ditentukan oleh strategi, sistem, atau struktur organisasi. Padahal, penelitian terbaru menunjukkan unsur paling berpengaruh terhadap produktivitas pemimpin justru adalah, apa kira-kira? Cinta. Bukan cinta romantis dalam drama Korea atau yang lain, tapi altruistic love. Cinta tanpa pamrih, cinta yang mendorong pemimpin untuk berbuat bukan demi diri, melainkan demi orang lain dan tujuan yang lebih besar. Louis Fry, penggagas teori spiritual leadership, menyebut altruistic love sebagai inti dari kepemimpinan yang efektif secara spiritual dan produktif secara bisnis. Karena ketika seorang pemimpin menumbuhkan cinta tulus kepada timnya, maka tumbuhlah kepercayaan, tumbuhlah loyalitas, dan semangat kerja yang luar biasa. Apa itu altruistic love? Ya, Fry mendefinisikan altruistic love sebagai rasa perhatian,
kasih dan apresiasi tulus terhadap diri sendiri dan orang lain yang menciptakan rasa aman, harmoni, dan kebersamaan dalam organisasi. Artinya, altruistic love bukan sekedar empati. Ia adalah energi emosional dan spiritual yang membuat pemimpin mampu memahami tanpa menghakimi, menegur tanpa menyakiti, dan menuntut hasil tanpa menghilangkan martabat. Dan menurut Benevere, ya, organisasi yang dipimpin dengan cinta tulus menciptakan meaningful work, pekerjaan yang bukan hanya sekedar mencapai target, tapi juga memberi makna bagi semua yang terlibat di dalamnya. Mengapa altruistic love meningkatkan produktivitas? Nah, mungkin Anda bertanya, ya, apa hubungannya ya altruistic love dengan meningkatkan produktivitas? Dalam dunia kerja modern, tekanan tinggi adalah keniscayaan. Banyak pemimpin berpikir produktivitas hanya bisa dikejar dengan target KPI dan insentif. Padahal riset menunjukkan pendekatan seperti itu hanya efektif untuk jangka pendek. Altruistic love bekerja di level yang lebih dalam, di level psikologis dan spiritual anggota tim Anda. Ketika anggota tim merasakan cinta tulus dari pemimpinnya, mereka lebih terbuka untuk belajar, lebih berani mengambil inisiatif, dan lebih tangguh menghadapi berbagai tekanan. Ada peneliti lagi ya, itu Rego dan Kunha ya, di Journal of Business Ethics menunjukkan tim yang bekerja dengan pemimpin yang menunjukkan kasih tulus mengalami kenaikan produktivitas hingga berapa persen coba? Hingga 30% lebih tinggi. Dan bukan hanya itu, tingkat employee engagement meningkat secara signifikan. Dengan kata lain, cinta tulus bukan membuat pemimpin lembek, tapi justru membuat timnya tangguh dan berenergi. Nah, saya ingin memberikan bukti nyata di dunia bisnis ya. Salah satunya adalah CEO yang terkenal dengan kepemimpinan berbasis cinta, yaitu Satya Nadella dari CEO Microsoft. Ketika ia mengambil alih Microsoft itu sedang kehilangan arah dan budaya kerja yang penuh ego. Apa yang dia lakukan? Ia menanamkan nilai empathy as the core of growth. Hasilnya luar biasa. Dalam 5 tahun pertama kepemimpinannya, valuasi Microsoft melonjak 3 kali lipat. Bukan karena strategi baru semata, tetapi karena mindset baru bahwa produktivitas lahir dari caring culture. Begitu pula perusahaan-perusahaan yang saya dampingi. Ya, misalnya saya mendampingi Pama Persada ya, dari grup Astra. Karena adanya altruistic love di hati para pemimpin yang saya dampingi, tim mereka solid, loyalitasnya tinggi, produktivitasnya terjaga, engagementnya karyawan sangat luar biasa, sehingga membantu pertumbuhan perusahaan ini juga luar biasa. Sekarang karyawan Pama Persada itu lebih dari 35.000, ya, tumbuh 6 kali lebih dibandingkan awal tahun 2000. Bayangin, kurang lebih 25 tahun naiknya 6 kali lipat. Ya. Pemimpin yang mengasihi bukan berarti lunak, tetapi menciptakan lingkungan di mana orang ingin memberi yang terbaik karena mereka merasa dihargai, didengar, dan dipedulikan. Nah, maka pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan 3 praktek altruistic love untuk pemimpin produktif sekarang. Ya, mari kita ubah konsep ini menjadi aksi nyata. Bagaimana cara mempraktekkan altruistic love dalam kepemimpinan? Saya tadi bilang 3 ya. Ya, paling nggak pertama itu practice deep listening. Pemimpin yang penuh cinta lebih banyak mendengar daripada berbicara. Mendengarkan bukan sekedar menunggu giliran bicara ya, tapi berusaha memahami dunia batin orang lain, dunia batin anggota tim Anda. Nah, Harvard itu pernah melakukan riset ya. Risetnya apa? Ternyata menunjukkan bahwa active listening meningkatkan kepercayaan tim dan menurunkan konflik hingga 40%. Yang kedua, appreciative progress, not perfection. Ingat ya. Berikan apresiasi bukan hanya pada hasil, tapi pada usaha dan kemajuan kecil. Ya, menurut Seligman, apresiasi menciptakan dopamin efek yang meningkatkan motivasi dan rasa memiliki terhadap pekerjaan. Dan yang ketiga, lead with compassionate accountability. Maksudnya apa? Cinta bukan berarti permisif. Cinta yang sejati adalah cinta yang tetap menuntut, tapi dengan pendekatan penuh cinta, penuh loving kindness. Pemimpin yang mempraktekkan compassionate accountability bisa menegur dengan bijak dan menuntut tanpa menindas. 3 hal ini membuat budaya kerja yang sehat dan produktif tumbuh alami. Karena cinta mengubah tekanan menjadi tantangan dan kerja keras menjadi ibadah. Asik bukan? Asik ya. Sahabat sukses mulia, kalau Anda ingin tim yang produktif, mulailah bukan dari spirit set, tapi dari heart set. Karena produktivitas sejati bukan hasil dari paksaan, tapi hasil dari keterhubungan hati.
Pemimpin yang menebar altruistic love tidak hanya mencetak kinerja tinggi, tetapi juga membangun manusia yang utuh, berdaya, bahagia, dan bermakna. Dan ingat, ketika cinta memimpin, maka energi tak pernah habis. Kepercayaan tumbuh dan produktivitas menjadi konsekuensi alami. Saya Jamil Al-Zaini mengingatkan kita semua, pemimpin sejati bukan hanya memerintah dengan otak, tapi menggerakkan dengan cinta. Karena cinta yang tulus adalah bahan bakar produktivitas yang tak pernah padam. Apakah Anda setuju? Silahkan komen. Dan bila Anda setuju, jangan lupa share video ini ke teman-teman Anda agar mereka tumbuh altruistic love dalam dirinya sehingga kepemimpinannya mampu meningkatkan kinerja timnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.